Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Atika Walo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Gunung berapi Nevada del Ruiz adalah gunung berapi yang ada di perbatasan Departemen Caldas dan Tolima di negara Kolombia. Sekitar 129 km bagian barat dari ibu kota Bogota. Gunung berapi ini telah aktif sejak 2 juta tahun yang lalu, namun pembentukan gunung secara sempurna terjadi 500 tahun yang lalu. Pada pagi hari tanggal 19 Februari pada tahun 1845, gempa besar terjadi dan mengakibatkan semburan lumpur yang cukup besar. Semburan lumpur ini mengalir ke lembah sungai Lagunilas sekitar 70 km dan tumpah keluar dari saluran sungai hingga membunuh banyak penduduk setempat yang diperkirakan 1.000 orang tewas di tempat. Setelah hari itu, gunung berapi ini tertidur selama hampir 150 tahun. Pada bulan September pada tahun 1985, terjadi gempa besar kembali. Abu hitam meletus dari Gunung Ruiz sekitar pukul 3 sore dan Direktur Pertahanan Sipil setempat segera diberitahu tentang situasi tersebut. Dia menghubungi kantor geologi dan mereka menginformasikan bahwa daerah tersebut harus segera dievakuasi. Dia kemudian menghubungi Direktur Pertahanan Sipil yang ada di kota Bogota dan Tolima. Antara pukul 5 sampai 7 malam, hujan abu dinyatakan berhenti dan pejabat setempat, termasuk pendeta kota, memerintahkan kepada warganya agar tetap tenang dan kembali masuk ke dalam rumah mereka. Pada pukul 5 sore itu, pertemuan komit darurat juga diadakan di tempat lokal. Dan ketika berakhir pada pukul 7 malam, beberapa anggota menghubungi Palang Merah Regional mengenai upaya evakuasi yang harus segera dilakukan di kota Armero, Mariquita, dan juga kota Honda. Palang Merah Ibagué menghubungi pejabat Armero dan memerintahkan untuk segera melakukan evakuasi terhadap warganya. Namun itu tidak mereka lakukan dikarenakan ada masalah putusnya aliran listrik akibat badai yang terjadi. Hujan badai yang deras dan guntur yang terus-menerus mungkin telah mengalahkan kebisingan gunung berapi. Dan tanpa upaya peringatan yang sistematis, penduduk Armero sama sekali tidak menyadari aktivitas yang terus berlanjut di Gunung Ruiz. Pada pukul 9.45 malam, setelah gunung berapi meletus lagi, pejabat pertahanan sipil dari Ibagué dan juga Morelo mencoba memperingatkan pejabat Armero, tetapi tidak bisa mereka lakukan. Kemudian mereka mendengar percakapan antara pejabat Armero dan juga pejabat kota sekitarnya dari radio HAM. Di sana mereka mengatakan bahwa menurutnya tidak ada banyak bahaya yang harus dikhawatirkan sebelum letusan gunung berapi disusul oleh lahar. Pada tanggal 13 November pada tahun 1985, ahli geologi mengamati peningkatan aktivitas gempa yang terus meningkat di dekat gunung tersebut. Mereka melihat potensi bahaya yang akan terjadi dan mereka memberi peringatan kepada pemerintah jika erupsi gunung tersebut memiliki potensi yang sangat besar dan juga sangat berbahaya. Apalagi mereka melihat banyak penduduk yang tinggal di dekat gunung tersebut, maka jika terjadi erupsi akan mendapat dampak yang sangat buruk. Namun pihak pemerintah mengabaikan peringatan yang disampaikan oleh geologi juga dari warga sekitar. Pada pukul 3 sore pada tanggal 13 November pada tahun 1985, gunung itu meletus kembali. Dan kali ini mengeluarkan tepradasit lebih dari 30 km ke atmosfer. Lahar mengalir dan menghancurkan segala yang terlewati, dan kedalaman lahar tersebut mencapai 140 meter. Dan pada pukul 9 malam,
Lahar itu menuju ke kota di area sekitar gunung. Di sana ada kota Armero yang hampir 100% kota tersebut tertelan oleh lahar. Di kota Armero terdapat sekitar 29.000 penduduk dan dinyatakan sebanyak 20.000 orang meninggal di tempat. Sedang yang lainnya dinyatakan mengalami luka-luka. Musibah ini dinyatakan bencana alam yang terparah yang ada di negara Kolombia. Letusan gunung menghasilkan aliran piroklastik yang melelehkan glitser dan juga salju yang ada di puncak gunung. Dan akibatnya 4 lahar tebal mengalir menuruni lembah sungai dari lereng gunung berapi. Aliran itu juga menghancurkan danau dan karena air danau yang panas dan juga asam secara signifikan mempercepat pencairan es. Lahar yang terbentuk dari air, es dan batu apung, juga bebatuan lainnya bercampur dengan tanah liat. Mereka semua bercampur dan mengalir menuruni lereng gunung. Cairan itu menuruni sisi gunung berapi dengan kecepatan rata-rata sekitar 60 km per jam, mengikis tanah, mencabut batu, dan juga menghancurkan tumbuh-tumbuhan. Salah satu lahar hampir menghapus kota Armero yang terletak di lembah sungai Lagunilla. Lahar kedua yang turun melalui lembah sungai Sisina juga menewaskan sekitar 1.800 orang dan menghancurkan 400 rumah warga di Departemen Caldas. Secara total lebih dari 23.000 orang tewas dan 5.000 orang terluka, sedang lebih dari 5.000 rumah dinyatakan telah hancur. Tragedi Armero, sebutan peristiwa ini, adalah bencana vulkanik paling mematikan kedua yang terjadi di abad ke-20 dan merupakan letusan gunung berapi paling mematikan keempat dalam catatan sejarah. Seorang gadis muda yang bernama Omaira Sanchez Garzon yang saat kejadian dia berusia 13 tahun menjadi simbol bencana itu di seluruh dunia. Karena gambar dirinya terperangkap di bawah puing-puing bekas rumahnya setelah letusan gunung berapi itu menjadi berita di seluruh dunia. Gadis muda itu ditemukan dalam keadaan masih hidup di tumpukan reruntuhan rumahnya. Tubuhnya dari lutut hingga kaki terjepit dengan tumpukan bangunan, sedang dada gadis muda itu terendam oleh air dan dia hanya berpegangan sebatang kayu yang ada di depannya. Petugas penyelamat berusaha melepaskan Omaira, namun karena kakinya terjepit, maka mereka membutuhkan alat mesin untuk mengangkat reruntuhan bangunan. Sayangnya tidak ada mesin yang datang ke tempat itu, dan warga meminta kepada pemerintah untuk mengirimkan mesin agar dapat menyelamatkan Omaira. Namun pemerintah sayangnya tidak merespon dengan baik. Omaira terlihat sangat tenang di sana dan sesekali dia menangis dan juga berdoa. Ketika jurnalis mendekatinya, Omaira masih sempat menyanyikan lagu kesayangannya. Sepertinya dia berusaha untuk menghibur dirinya sendiri dan juga jurnalis yang menemaninya di sana. Dia juga meminta makanan, minuman dan juga permen. Setelah dia makan, Omaira setuju untuk diinterview. Mamá, si me escuchas, yo creo que sí. Reza para que yo pueda caminar y esta gente me ayude. Mami, te quiere mucho, mi papi, mi hermano y yo. Adiós, madre. Ayah dan tante Omaira meninggal dalam bencana itu, sedang saudara laki-lakinya ditemukan dalam keadaan terluka hingga kehilangan jari jemarinya. Ibu Omaira saat kejadian dia dalam keadaan selamat karena dia sedang bekerja di luar kota. Tim penyelamat berusaha dengan tangan mereka untuk menyelamatkan gadis muda itu, dan salah satu dari mereka memberikan ban bekas untuk Omaira dapat beristirahat lebih nyaman. Mereka juga berusaha menyedot air yang ada di sana, namun karena kondisi kedua kakinya terjepit, maka untuk menyelamatkannya,
hanya dengan mengamputasi kedua kakinya. Namun sayangnya saat itu juga tidak ada tim medis dan jarak untuk pergi ke rumah sakit sangatlah jauh. Maka Omaira tidak bisa diselamatkan. Tim penyelamat dengan hati yang berat membiarkan Omaira meninggal secara perlahan. Selama 2 hari Omaira dalam posisi tersebut dan itu mengakibatkan matanya berubah warna, tubuhnya membengkak dan juga tangannya memucat. Di hari ketiga Omaira mulai berhalusinasi sambil mengatakan kepada orang-orang di sekitar itu jika dia harus pergi ke sekolah dan tidak boleh terlambat karena hari itu akan diadakan ulangan matematika. Omaira meminta kepada semua orang untuk meninggalkannya karena dia ingin meninggal dan istirahat dengan tenang. Pada tanggal 16 November pada pukul 5 pagi, Omaira dinyatakan meninggal dunia dan kematiannya diakibatkan karena hipotermia dan juga gangrena. Omaira terperangkap di tempat tersebut sekitar 60 jam dan ibu Omaira yang mendengar kabar jika suami, saudara dan juga anaknya telah meninggal, dia terlihat sangat sedih. Namun bagaimanapun dia harus menjalani hidup dan mengurus anaknya yang terluka. Akibat letusan gunung berapi itu di kota lain juga menelan korban sekitar 3.000 orang. Bencana alam dan musibah yang mengerikan ini diklaim adalah kesalahan pemerintah karena kelalaian dan ketidakpedulian mereka. Menurut Menteri Pertahanan, negara Kolombia saat itu adalah negara dalam pengembangan dan belum memiliki tim penyelamat atau medis, juga alat untuk menyelamatkan korban dari bencana alam. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.